Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Saba ayat 14 yang artinya, maka tatkala kami telah menetapkan kematian atau wafatnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala beliau telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksaan yang menghinakan. Ini terjemahan dari surat Saba ayat 14. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kronologis wafatnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan juga di ayat ini kalau kita mengamati lebih jauh, ada korelasi antara wafatnya Nabi Sulaiman dengan Allah sebutkan tongkat yang beliau pegang dengan ilmu mikrobiologi, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ilmul ahya'i al-mijhari. Berdasarkan hadis dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri di tengah-tengah sholat. Jadi beliau wafat di saat sedang melaksanakan sholat dalam keadaan posisi berdiri. Ada riwayat yang mengatakan beliau wafat dalam posisi duduk. Ada juga ulama yang menggabungkan dua riwayat. Wafatnya posisi sholat waktu berdiri, kemudian setelah itu beliau terduduk, ya. Beliau posisi duduk. Artinya jatuh, posisinya duduk. Nanti tongkatnya itu sudah hancur, sudah lapuk, kemudian beliau terjatuh ke atas tanah. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan lafaz kharra. Kharra itu artinya jatuh tersungkur. Kharra. Tadi di surat Sahabat tadi disebutkan falamma kharra. Tatkala beliau terjatuh tersungkur, tabayyanat al-jinnu, bangsa jin baru menyadari bahwa beliau telah wafat. Jadi beberapa kelompok dari bangsa jin diberikan hukuman untuk kerja, dan mereka tunduk dengan perintah Nabi Sulaiman. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Nah, ini nanti masuk pembahasan tentang bangsa jin juga. Ya. Nabi Sulaiman wafat di mihrabnya, mihrab tempat ibadah. Ada yang meriwayatkan itu terbuat dari kaca, kemudian tertutup. Di dalam tempat itulah, mihrab itulah beliau biasa beribadah.
Kalau berdasarkan tinjauan hadis Nabi Muhammad SAW, ini dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri di tengah-tengah solat di Masjid Baitul Maqdis. Jadi tempatnya itu masih di kompleks Baitul Maqdis. Dan usia beliau waktu itu dalam beberapa riwayat, waktu Nabi Sulaiman wafat usia masih sangat muda. Ada yang meriwayatkan 50 tahun waktu beliau wafat. Ada juga beberapa riwayat menyebutkan usia 52 tahun beliau wafat. Kalau Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat yang dikuatkan oleh para ahli sejarah itu 63 tahun. Ya, ada juga yang berpendapat 60 tahun, tapi umumnya 63 tahun. Di mihrabnya beliau terbuat dari kaca, ya, jadi wafat di mihrabnya beliau terbuat dari kaca mihrab tersebut. Dan makam dari Nabi Sulaiman terletak di Yerusalem, tepatnya di negara saat ini Palestina, dan dimakamkan masih di kompleks Baitul Maqdis. Tempatnya masih di kompleks Masjidil Aqsa atau di sekitaran Baitul Maqdis. Peristiwa terjatuhnya Nabi Sulaiman dengan tongkat yang Allah sebutkan min sya'adah. Min sya'adah itu artinya tongkatnya Nabi Sulaiman. Beliau bertumpu dengan tongkat tersebut sampai akhirnya tongkat itu sudah lapuk karena termakan usia dan muncul rayap. Ya. Dalam bahasa Al-Quran di sini Allah sebut dabbah, dabbatul ardi ta'kulu. Dabbah itu kalau dalam tafsirannya Buya Hamkan itu adalah hewan melata. Ya, tafsirannya Buya Hamka, dabbah di dalam Al-Quran itu biasanya ditafsirkan hewan melata. Itu tafsir Buya Hamkat. Tafsirannya Al-Imam Qurtubi wal Imam Baghawi itu rayap. Rayap. Bahasa Arabnya arabah. Arabah artinya rayap. Jadi rayap memakan tongkat Nabi Sulaiman hingga lapuk. Lapuk. Di bagian dalamnya itu kita biasa melihat rayap ketika memakan kayu, bagian dalamnya hancur, keropos dan lapuk, akhirnya hancur karena menahan beban Nabi Sulaiman. Tongkat itu patah, Nabi Sulaiman terjatuh. Disitulah bangsa jin baru menyadari bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Di surat Al-Haqqah Allah kisahkan kaum Ad, kaum Samud, ya. Itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala, mereka itu hancur. Disebutkan wa amma Ad, ya, wa amma Samud, wa amma Samud sakuhliku bitagiyah, ya. Amma Samud saruhliku bitagiyah, wa amma Ad fa'uhliku biriyahin sarsari atiyah. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamamiyata ayamin husuma fataral qawma fiha sar'a ka'annahu a'jazun nakhlin khawiyah. Jadi kaum Samud, kaum Ad dibinasakan oleh Allah Ta'ala, khususnya kaum Ad, ya, itu dengan dikirimkan hembusan angin yang sangat dingin sehingga mereka mati tersungkur di atas tanah. Nah, yang kita ambil ayat fatal qurma fiha sur'ah. Kamu melihat mereka tersungkur di atas tanah, ka'annahu a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka seperti batang kurma yang bagian dalamnya telah lapuk, telah hancur. Itu sama kasusnya dengan tongkatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari sini para ulama mempelajari
Ini tongkat ini ketika sudah lapuk, tentu itu usia sudah cukup lama, ya, sehingga bisa muncul rayap. Itu tentu proses waktunya cukup panjang. Artinya Nabi Sulaiman itu sudah meninggal, keadaan meninggal itu sudah cukup lama. Cuma karena beliau adalah seorang nabi yang tentunya secara fisik berbeda dengan manusia pada umumnya, yang mungkin 1, 2 hari, 3 hari sudah membusuk. Tapi para nabi, ini dalil bahwa para nabi itu fisik mereka dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak hancur, tidak mengeluarkan aroma busuk, terjaga. Sebagaimana di dalam riwayat, innallaha harram al-arda an taqula ajsad al-anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi memakan tubuhnya para nabi. Bukan hanya bumi yang diharamkan untuk bisa merusak tubuhnya para nabi, tapi seluruh makhluk, termasuk rayap dan lain-lainnya. Nah, ini dalil bahwa Nabi Sulaiman meninggal sudah cukup lama, namun secara fisik masih terjaga. Seandainya fisiknya sama seperti manusia biasa, otomatis paling minimal kalau mereka tidak melihat jasadnya, pasti tercium aroma bau. Karena salah satu bangkai yang paling bau itu bangkai manusia, ya, paling bau bangkai manusia. Tapi lihat, waktu cukup lama aroma bau itu tidak ada, ya, karena tubuh mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku kepada semua para nabi dan semua para rasul. Yang menarik dari kajian ini, ada pelajaran yang berharga, terutama jika dikaitkan dengan ilmu mikrobiologi. Ilmu mikrobiologi ini membahas tentang makhluk-makhluk kecil, ya, termasuk rayap sebagai objek kajian. Coba antum perhatikan, ya, subhanallah. Kisah Nabi Sulaiman itu selalu berkaitan dengan serangga, terutama semut dan rai. Bahkan di surat dinamakan surat semut, surat 6. Itu ada rahasia. Allah tidak mungkin berfirman tanpa ada rahasia. Kisahnya Nabi Sulaiman bertemu dengan semut di lembah semut. Akhir daripada umurnya Nabi Sulaiman juga berkaitan dengan semut, sejenis arabah. Arabah itu, ya, rayap. Rayap termasuk juga jenis semut. Artinya kita disuruh untuk membuat penelitian khusus dan riset terhadap makhluk tersebut. Kita akan banyak belajar dan mengambil hikmah dari semut dan rayap, dan punya hubungan dengan masalah kerajaan. Ya, Nabi Sulaiman disimbolkan sebagai sosok manusia yang memiliki kerajaan terbesar sepanjang sejarah. Nah, semut juga di dalam lingkungan hidupnya, simulasi kehidupannya semut, juga ada raja, ada ratu, ada prajuritnya, ada sistem pemerintahannya. Itu semut Allah setting demikian. Nah, sehingga itu ada kecocokan antara Nabi Sulaiman dengan kerajaannya dan semut ataupun rayap yang Allah ceritakan juga dalam kisah Nabi Sulaiman, dan juga hubungan surat semut dengan Saba, karena Saba juga menceritakan tentang sosok seorang ratu, yaitu Ratu Balkis. Nanti kita akan bisa bahas satu persatu. Jadi kalau dikaitkan dengan ilmu mikrobiologi, itu ada penulis namanya Supriyo Hunto. Ya, dia menulis buku sangat menarik, ya, judulnya Rahasia di Balik Robohnya Tongkat Nabi Sulaiman. Di situ dibahas secara pendekatan ilmu mikrobiologi dan ilmu zoologi. Ilmu zoologi, ilmu yang membahas tentang hewan. Yang menarik, kalau buku ini kan baru ditulis, ya.
ulama kita yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kita membaca tafsirnya Mafatihul Ghaib. Beliau sudah membahas secara terperinci tentang masalah ilmu mikrobiologi di dalam tafsir. Bahkan kami temukan di dalam uraian beliau di dalam kitab Mafatihul Ghaib, atau yang populer disebut At-Tafsir Al-Kabir, menyebutkan bahwa semut itu, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, mereka datang berkomunikasi, dan semut adalah makhluk yang berakal, punya integritas, kecerdasan. Bahkan semut, ini pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, selain bisa berkomunikasi, juga bisa berpikir. Semut juga memiliki peranama, ada sistem siasa, sistem politik, ada sistem ekonomi, ada sistem sosial. Dan ini saya baca di kitab Tafsir Al-Jawahir karya Syekh Tantawi Jauhari Al-Misri, kitab tafsir pendekatan saintis. Beliau menyebutkan bi'anzimati siyasiyatin waqtisadiyatin wajtimaiyatin. Semut memiliki undang-undang tentang politik, tentang ekonomi, dan tentang sosial. Jadi mereka punya tuh menteri-menteri yang mengurus di bidang sosial, menteri-menteri yang mengurus di bidang politik, bidang ekonomi. Itu ada, itu struktural semut. Nanti pemimpinnya ratu. Makanya di surat An-Naml itu disebut dengan qalat, ya, berkata semut perempuan. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan di sini rayap dijelaskan sebagai serangga yang memakan tongkat Nabi Sulaiman. Secara spesifik disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya ada beberapa serangga yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah rayap, kemudian Allah sebut juga semut, Allah sebut juga lalat di dalam Al-Quran, ada juga nyamuk, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lalat dan nyamuk merupakan serangga yang Allah jadikan sebagai perumpamaan, dan ayatnya ditujukan kepada orang kafir. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang serangga lainnya, belalang, ada disebutkan di dalam Al-Quran, dan kutu. Ini merupakan serangga yang Allah kirimkan untuk Fir'aun dan kaumnya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi juga menjelaskan apa itu belalang dan apa itu kutu dalam penafsirannya. Hal ini diuraikan secara khusus di dalam tesis. Ada seorang doktor, profesor doktor namanya Fauzan Naif, menulis satu karya ilmiah tesis berjudul Serangga di dalam Al-Quran. Jadi itu ada disebutkan di dalam Al-Quran beberapa jenis serangga. Beliau kaji secara khusus di dalam tesisnya berjudul Serangga di dalam Al-Quran. Dan luar biasanya Imam Fakhruddin Ar-Razi membahas jenis-jenis serangga tersebut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Beliau membahas pendekatan ilmu mikrobiologi dan ilmu zoologi di zamannya. Di zamannya ilmu ini belum populer, tapi beliau sudah menerangkan secara spesifik tentang pendekatan ilmu mikrobiologi dan ilmu zoologi. Rayap dapat muncul dari kayu setelah telur rayap menetas menjadi larva. Ini ceritanya tongkat Nabi Sulaiman muncul rayap. Tentu butuh proses, tidak mungkin tiba-tiba ada rayap. Apalagi tongkat Nabi Sulaiman sampai hancur, lapuk. Maka pendekatan ilmu mikrobiologi bisa menyimpulkan kira-kira berapa lama Nabi Sulaiman itu wafat, kemudian tidak ada yang mengetahui. Nah, sekarang kalau pendekatan ilmu mikrobiologi
Rayap itu dapat muncul dari kayu setelah kelur rayap menetas menjadi larva yang membutuhkan waktu sekitar 30 hari. Itu 30 hari ini baru apa? Menetas. Telur rayap menetas menjadi larva, itu membutuhkan waktu selama 30 hari. Rayap dewasa membutuhkan waktu hingga 2 tahun untuk memulai kawanan rayap. Kan memakan kayu itu tidak satu ekor, pasti dengan komunitasnya, koleganya, jumlahnya banyak. Nah, ini dalam pendekatan ilmu mikrobiologi, rayap itu bisa menjadi satu komunitas yang banyak, itu paling minimal 2 tahun. 1 hingga 2 tahun. Maka kalau kita hitung dengan bertelurnya, menetasnya itu, paling minimal 1 tahun 30 hari. Kalau sudah jadi rayap, 1 tahun minimal. Makanya ada ulama berpendapat Nabi Sulaiman itu posisinya sudah wafat dan tidak diketahui oleh siapapun itu sudah selama 1 tahun. Selama 1 tahun jin tidak tahu Nabi Sulaiman sudah wafat. Itu. Dan jin ini sedang dihukum untuk kerja oleh Nabi Sulaiman. Kayu yang terus-menerus terkena kelembapan dan kondisi yang menguntungkan dapat membusuk. Larva ini muncul, kayu ini sudah membusuk. Secara iklim juga harus lembab. Itu adalah proses kimiawi yang secara cepat bisa merusak atau menjadi proses pembusukan kayu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kayu tersebut bisa dimakan oleh rayap paling minimal 1 tahun. Nah, jadi bisa dibayangkan selama 1 tahun Nabi Sulaiman itu sudah wafat dan tidak secara fisik mengeluarkan bau nusuk dan jasadnya utuh, ya tidak rusak. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa innallaha harramal arda an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi memakan jasad-jasadnya para nabi. Nah, itu diperkirakan waktu wafatnya Nabi Sulaiman dan tidak diketahui oleh siapapun itu selama satu tahun. Ada buku yang membahas tentang kehidupan rayap itu, ditulis oleh ilmuwan bernama Maurits Maeterlinck, diterjemahkan oleh Dr. Nakul Fayyad, berjudul Mamlakatu Zollam atau Hayatul Arabah, yang artinya kehidupan rayap. Itu buku membahas tentang kehidupan rayap. Disimpulkan bahwa jenis rayap itu sekitar di seluruh dunia ini ada 1.500 jenis rayap yang ada di penjuru dunia. Ini berdasarkan riset dari para ilmuwan di bidang tersebut. Kalau kita kan sudah nggak ada waktu ya riset semua. Tapi orang-orang yang memang menekuni bidang tersebut ya secara total mereka riset dan kesimpulannya ada 1.500 jenis rayap di muka bumi ini. Dan rumah terbesar rayap itu ditemukan di Australia dan di Afrika, di Kongo. Itu rumah mereka. Kalau di Australia umumnya itu kalau kita bisa lihat nonton tentang dunia hewan ya, Discovery Channel itu Habib Salim Asy-Syatiri dalam keadaan sakit waktu di Abu Dhabi. Kalau ada channel itu boleh nonton. Dan subhanallah dalam keadaan sudah sakit masih ada memegang pena dan buku mencatat fawaid dari hewan tersebut. Karena semua ilmu itu sesuatu yang bermanfaat, termasuk dunia hewan. Dan kalau tidak manfaat, tidak mungkin Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah ceritakan semut, Allah ceritakan tentang nyamuk, walaupun dijadikan perumpamaan ya. Ceritakan tentang lalat. Bahkan beberapa surat
itu secara khusus mengambil nama hewan. Surat gajah, surat Al-Fil, ada sapi, surat Al-Baqarah, ada laba-laba, surat Al-Ankabut, ada lebah, surat An-Nahl, ada semut, surat An-Naml. Itu artinya sesuatu yang penting, ya. Dan kita bisa ngambil pelajaran dari kehidupan hewan. Gitu. Salah satunya semut. Semut memiliki sistem ekonomi, memiliki sistem politik, memiliki sistem tentang masalah pemerintahan. Itu ada pemimpinnya, ada menterinya, ada pasukannya. Ada yang mengurus masalah makanan, ada yang mengurus masalah sosial, ada yang mengurus masalah politik. Itu dunia semut dan rayap. Rumah mereka kalau di Australia itu bisa sampai 4 meter tumpukan tanah tuh. Kalau kita nonton tuh di Australia itu tumpukan tanah di gurun itu rumahnya rayap. Dan mereka sudah mengukur kurang lebih 4 meter itu rumahnya. Itu negaranya semua tuh. Setiap rumahnya itu diibaratkan satu daulah, satu negara. Dan di situ ada pemimpinnya masing-masing tuh. Tanpa caleg dalam pemilu ya. Mereka langsung pengangkatan ya. Gak pakai pemilihan umum. Di Kongo ditemukan rumah daripada raya dan semut. Kongo berarti wilayah Afrika ya. Itu ada yang tingginya sampai 6 meter tuh rumah. Bahkan ditemukan paling tertinggi rumah rayap itu 8 meter di Kongo. Tuh. Jadi komunitas besar ini. Ya, penduduknya banyak tuh. Kalau dia sampai 8 meter itu populasinya bisa jutaan. Dan kisah Nabi Sulaiman ini ya punya kaitan tadi tentang semut dan rayap. Bisa kita dapati di surat An-Naml. Situ membahas tentang semut. Ya, kemudian di surat Saba yang menceritakan kronologis wafatnya Nabi Sulaiman. Saya takjub waktu membaca tafsir Al-Jawahir, Syekh Tantawi Jauhari Al-Misri menerangkan sangat rinci masalah ini. Hanya bahas semut saja. Itu sampai saya gak kuat baca karena sampai berapa? Hampir puluhan lembar, 20 apa. Ya, 20 lembaran itu membahas tentang semut. Dan kitab tersebut menggunakan juga gambar ya, gambar semutnya seperti apa. Nah, itu diterangkan di dalam tafsir Al-Jawahir karya Syekh Tantawi Al-Jauhari. Nah, poin kedua yang bisa kita ambil tadi yang pertama, kita bisa dapati kesimpulan bahwa Nabi Sulaiman itu wafat, keadaannya telah wafat dan tidak diketahui itu kurang lebih paling minimal 1 tahun. Itu karena rusaknya dalil yang bisa kita ambil karena tongkat itu bisa rusak karena dimakan rayap, paling minimal itu satu tahun. Pelajaran kedua yang bisa kita petik dari kronologis wafatnya Nabi Sulaiman adalah bangsa jin ternyata tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Dan ini juga termasuk peramal-peramal juga sama. Ya. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali memang biiznillah. Karena dalam surat jin itu dikatakan dengan izin Allah. Tapi lafaz izin Allah untuk Allah beritahukan sesuatu yang gaib di situ disebut manir padah. Orang yang Allah ridhoi. Orang yang Allah cintai. Mereka diizinkan oleh Allah bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Siapa di antaranya? Para nabi, para rasul. Kita temukan banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu Nabi mengatakan sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman. Itu kan kata akan datang satu zaman, isyarah Nabi sedang menginformasikan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Sesuatu yang terjadi di masa depan telah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW
Berarti Allah izinkan Nabi Muhammad mengetahui sesuatu yang gaib. Karena masa depan itu termasuk sesuatu yang gaib, tidak ada yang tahu. Tapi Nabi, banyak sekali hadis Nabi mengatakan akan datang satu zaman, akan datang satu zaman. Terjadi ini, terjadi itu. Salah satunya contoh, Nabi pernah mengatakan Dajjal itu akan datang ke kota Madinah tapi tidak masuk wilayah tanah haram, ya. Dia hanya bisa berhenti di pinggiran tanah haram di kota Madinah. Dajjal itu Nabi ceritakan dalam hadis dengan sangat terperinci. Kata Nabi, nanti dia terhenti di satu bukit yang kandungan bukit itu dari garam, banyak mengandung garam. Namanya bukit Habasyah yang ada di pinggiran kota Madinah. Dan di tempat itulah dia akan membangun istananya. Istana Dajjal. Kemudian di atas istana itu dengan sudah ada pengikut, pasukannya sudah ada. Dajjal menunjuk ke Masjid Nabi, mengatakan kepada pasukan-pasukannya, pengikut-pengikutnya, itu istananya Muhammad. Itu seperti itu. Itu istananya Muhammad. Bahasanya Dajjal begitu. Dan dia tidak bisa masuk karena tujuh gerbang yang nanti menjadi jalan masuk ke kota Madinah sudah dijaga oleh malaikat. Dan antum ketahui 7 gerbang itu sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di zaman Rasul. Sekarang benar jalan masuk kota Madinah itu 7 gerbang. Nah, kan antum bisa cerita itu. Sedangkan di masa itu belum ada 7 gerbang itu. Ini terjadi di masa kita. Dan istana itu pun sudah dibangun. Walaupun ini istana niatnya dibangun bukan untuk Dajjal. Nah, ini juga untuk saya luruskan. Itu istana kerajaan Saudi. Jadi mereka juga wallahu alam tidak mengetahui, ya. Tapi karena dibangun di bukit yang pernah disebut oleh Nabi, yang nanti disitulah tempat Dajjal, beliau menetap di situ, terhenti di situ, tidak bisa masuk ke kota Madinah. Dinamakan itu istana Dajjal. Padahal itu dibangun untuk istana kerajaan Saudi. Dan lokasi bukitnya sama persis apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sudah diriset, bukit tersebut memiliki kandungan garam yang sangat tinggi. Kapan Nabi riset itu? Bukit itu ada garam. Dengan teknologi di masa itu. Nah, ini bahasa apa? Bahasa wahyu. Ya, Allah izinkan Nabi Muhammad SAW bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Makanya di surat Jin itu kan dikatakan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Yang artinya Allah yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Dan tidak ada, lihat lafadznya, tidak ada satupun makhluk yang Allah berikan pengetahuan yang gaib. Tidak ada satupun makhluk yang Allah berikan pengetahuan terhadap yang gaib. Tapi lanjutannya ada, illa, kecuali orang yang Allah ridhoi. Jadi kalau orang yang Allah ridhoi, dilanjutkan min rasul, dari utusannya. Siapa mereka? Tentu yang paling pertama ini adalah para rasul. Dan ayat ini khusus ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sudah diberikan ilmu tentang sesuatu yang gaib berdasarkan dalil surat Jin tadi. Adapun bangsa jin itu sendiri tidak mengetahuinya. Ya, tadi saya bahas bagaimana Rasulullah SAW dengan sangat terperinci menjelaskan bahwa nanti Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah karena 7 gerbangnya dijaga oleh malaikat. Sekarang sudah ada jalur 7 gerbang yang nanti menuju kota Madinah. Kemudian nanti Dajjal itu berada di atas bukit. Di situ sudah ada istananya. Istananya sudah ada sekarang. Sengaja ataupun tidak sengaja, tahu ataupun tidak tahu akan riwayat ini, itu istana sudah terbangun. Namanya Kingdom of Place Kingdom Place, istana raja.
dan di Bukit Habasyah. Yang luar biasa lagi, Dajjal menunjuk itu istananya Muhammad, menunjuk kemana? Itu sejajar. Kalau dalam hadis itu, Dajjal menunjuk persis berhadapan dengan Masjid Nabawi, posisi jaraknya itu. Dan itu benar, istana itu kalau digaris lurus ke depan sejajar dengan Masjid Nabawi, walaupun jaraknya agak lumayan jauh. Nanti di bagian sejajar lainnya dengan Sungai Tigris dan Tiberistan, ya. Luar biasanya Nabi ceritakan Dajjal menunduk itu istananya Nabi Muhammad. Padahal Nabi bersabda pada zamannya masjidnya itu berupa apa? Pelepah kurma, bukan istana. Karena Nabi sedang bersabda di masa beliau, tapi menceritakan sesuatu yang terjadi nanti di masa depan. Jadi kalau kita ambil pernyataan Nabi di masa Nabi, itu bukan istana. Kok dari batang kurma, dari pelebah kurma. Sederhana sekali, 50 kali 50. Ya, Masjid Nabi di zaman Nabi itu dihitung oleh para ulama diprediksi 50 kali 50. Panjangnya 50, lebarnya, tingginya 3 meter. Ya. Dan sangat sederhana, tiangnya dari batang kurma, atapnya dari pelepah kurma. Dan itu kalau dikatakan istana aneh. Itu bukan istana, ya, masjid, tapi sangat sederhana. Tapi kalau kita bicara hal ini di masa kita, itu Masjid Nabawi sudah seperti istana, megah, ya, indah, besar, layaknya istana. Dan Dajjal menyebut itu istananya Nabi Muhammad. Itu istananya Nabi Muhammad SAW. Dari mana Rasulullah bisa tahu masjidnya kelak akan seperti istana? Dari ilmu ghaib yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ketika menceritakan sesuatu yang terjadi di masa depan, itu berbeda dengan orang pada umumnya. Biasanya Allah tampilkan semacam layar. Makanya selalu dalam bahasa Al-Quran pakai lafaz alam taro, alam taro. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi Nabi diperlihatkan tentang sesuatu yang gaib, bukan yang terjadi di masa depan saja, tapi peristiwa yang terjadi di masa lalu pun Nabi saksikan dengan lafaz apa? Alam taro. Wahai Nabi Muhammad, tidakkah kamu melihat, kata Allah Ta'ala. Berarti kalau lafaz tidaklah kamu melihat, berarti Nabi menyaksikan itu. Bukan hanya sam'iyah. Paham? Para nabi yang lain dapat informasi sesuatu yang terjadi di masa depan, termasuk neraka, surga, atau yang terjadi di masa lampau. Para ulama ahli kalam mengatakan mereka hanya mendapatkan sekadar informasi lewat pendengaran. Namanya sam'iyah. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW itu diberikan sam'iyah wa basariyah. Nabi mendengar juga wahyu itu, tapi Allah menampilkan sehingga Nabi bisa melihat. Makanya dalam Al-Quran disebut alam taro. Tidakkah kamu melihat? Kata taro itu artinya melihat. Dari kata ro'a. Maka di hadis yang lain, ini sebagai bukti ya, Nabi menyaksikan itu sesuatu yang gaib di hadapan beliau. Nabi menceritakan sesosok orang Afrika. Nabi ceritakan fisiknya secara terperinci yang menghancurkan Ka'bah. Itu di akhir zaman itu Ka'bah dihancurkan. Itu dalam kitab-kitab hadis Nabi kita Muhammad SAW menceritakan ciri fisik itu secara detail sampai bagian betisnya, matanya, bagian mana yang ada cacat dan seterusnya. Itu diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW secara terperinci. Karena apa? Alam taro. Bukankah kamu melihat, kata Allah Ta'ala. Nabi melihat itu. Nah, begitu Dajjal, deadline, dan masa-masa yang akan terjadi sampai manusia terakhir yang masuk surga. Siapa namanya? Nabi tahu. Manusia terakhir yang diselamatkan oleh Allah kemudian masuk ke dalam surga, dan manusia terakhir yang masuk ke neraka. Bahkan daftar nama penghuni surga itu semua diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Itu diceritakan, diriwayatkan oleh Said Abdul Aziz Dabbaq dalam kitabnya Al-Ibris dari ucapan beliau.
Adapun bangsa jin mereka tidak tahu apa-apa tentang alam gaib. Ya, di sini Allah Ta'ala tegaskan ya, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sekelompok manusia meminta tolong kepada sekelompok bangsa jin dari golongan laki-laki, dikata rijal. Kemudian Allah katakan sesungguhnya mereka itu bukan bertambah tahu tentang sesuatu yang gaib, tapi mereka bertambah sesat dan menyimpang, bertambah jauh dengan Allah Ta'ala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Jin, wa anna lamasna samaha fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Kami, kata bangsa jin, kalau ingin mencuri berita di langit, saat ini kami dapati di langit itu dijaga oleh malaikat-malaikat dan dilempar dengan meteor. Jadi mereka gak bisa lagi ya, semenjak lahirnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bisa lagi mencuri kabar dari langit. Artinya tidak akan tahu berita-berita yang terjadi di masa depan. Ya. Di ayat yang lain di surat Jin juga, wa anna kunna nag'udu minha mag'ida lisam'i faman yastamil an yajid lahu shihaban rasada. Kami dulu kunna artinya dahulu. Mana dahulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kami duduk di langit, kata bangsa jin. Kami duduk di langit. Makanya ulama tafsir lain mengatakan alien itu kemungkinan bangsa jin juga itu. Ya. Karena nas dalam Al-Quran menyebutkan makhluk yang ada di langit selain malaikat, ya, adalah bangsa jin dahulu. Ini dalilnya nih. Dulu kami duduk di mana? Di langit. Untuk kami mendengar berita-berita yang ada di langit. Maka siapa yang mendengar, nah itu dari golongan bangsa jin, saat ini tidak dia dapati langit itu kecuali ada meteor yang selalu rosada, mengintai. Meteor ini menjadi senjatanya malaikat untuk melempar bangsa jin. Ini bahasa apakah hakiki atau majaz, wallahu alam ya. Apakah ini memang secara lafaz, secara makna leksikal, kamus artinya, ataukah ini bahasa kiasan? Yang pasti bangsa jin sudah tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan atau mencuri informasi tentang sesuatu yang gaib. Sudah tidak ada lagi. Ya, itu keyakinan, karena ini nas di dalam Al-Quran. Satu-satunya yang Allah katakan mereka diberikan ilmu gaib adalah orang yang diridhoi oleh Allah, terutama para rasul, para anbiya, dan terkhususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan muncul, apakah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada yang diberikan ilmu tersebut, informasi tersebut? Kemungkinannya ada, tapi tidak semua orang. Karena ini dia masuk ke wilayah biiznillah. Kalau kita bicara izinnya Allah, itu haknya Allah, hak progresifnya Allah. Tapi syaratnya tentu di situ orang ini juga orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu kami hatamkan kitab Kiai Haji Maimun Zubair. Bah Maimun ada catatan tentang tafsir Al-Quran. Judulnya Kalla Saya'lamun. Ya, ditulis oleh murid beliau. Di situ saya ada baca satu riwayat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyiduna Abdullah bin Abbas pernah bertemu dengan seorang ahli kitab yang ahli di bidang ilmu falak, ilmu perbintangan. Kemudian Ibnu Abbas kurang lebih ala sabil hikayah bertanya kepada dia, kau ahli di bidang ilmu falak, dia, bisa gak hitung saya kapan saya meninggal? Tanya begitu. Kemudian dihitung, kamu lahir tanggal berapa, umur kamu berapa sekarang, ayahmu siapa, sudah disebutkan semua, dihitung.
3 hari lagi kamu meninggal. Gitu. Ternyata waktu berjalan benar 3 hari berikutnya Sayyidina Ibnu Abbas meninggal dunia. Riwayat ini ada yang menerima bahwa ilmu falak itu ada kalanya akurat, ada kalanya tidak akurat. Karena ketika menghitung sesuatu yang gaib, kemungkinan sifatnya tidak mutlak benar. Karena itu ilmunya Allah. Tapi berdasarkan riwayat ini, ada ulama mengatakan kemungkinan juga benar. Karena ilmu ini juga warisan. Warisan dari para ulama. Yang mereka diberikan juga izin oleh Allah dengan ilmunya bisa mengetahui sesuatu yang walaupun tidak boleh diyakini keakuratannya 100%. Gitu. Nah itu ada kajian itu ya di dia ilmu falak. Ada juga dengan apa? Firasat. Firasat dia orang yang soleh, orang yang baik, kemudian ada firasat saya tidak lama lagi meninggal dunia. Itu kejadian bukan 1-2 orang, banyak yang seperti itu. Misalnya saya perlu cerita yang masa lampau terlalu jauh. Ini beberapa puluh tahun yang lalu lah. Al-Habib Alwi Al-Habsi di Solo. Ya, Habib Alwi ayahnya Habib Anis. Itu ada safari dakwah ke Palembang kalau tidak salah, ke Sumatera. Waktu di bandara diperiksa kopernya itu isinya kain kafan. Kain kafan perlengkapan untuk apa? Pengurusan jenazah. Kemudian sudah ngasih wasiat kalau saya tidak balik nanti dikuburkan tetap di Solo ya. Kayak sudah ada firasat meninggal loh itu. Sudah bawa kain kafan, perlengkapan jenazah, kemudian sudah menyampaikan wasiat kalau saya meninggal dikuburkan di Solo di masjid yang biasa atau di musola yang biasa saya sholat dan mengajar di situ. Ternyata datang ke Palembang, di Sumatera, meninggal nanti. Buka koper sudah ada kain kafan semua. Hal itu tidak menutup kemungkinan. Ya, tapi syaratnya tadi biiznillah dengan izin Allah, dan yang kedua manir fara. Orang tersebut orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa wafatnya Nabi Allah Sulaiman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa istiqomah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana biwadi tafarruqa ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.